Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video ini saya Sugeng Riyadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas, akan melakukan pra-coaching supervisi akademik bersama dengan Bapak Haji Purnomo. Kegiatan pra-coaching supervisi akademik merupakan aksi nyata modul 2.3. Assalamualaikum Pak Haji Purnomo. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Ya baik Pak. Pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-coaching berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, di mana tujuannya supaya Bapak ketika melaksanakan pembelajaran itu lebih percaya diri dan pembelajaran berjalan dengan lancar gitu Pak. Ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Bapak berkaitan dengan pembelajaran yang Bapak lakukan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Bapak tentukan? Oke, terima kasih Pak Sugeng. Saya mencoba menjawab. Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, jadi ini kaitannya dengan materi bab kelima di kelas 6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi ada dua pembahasan inti, yaitu yang pertama Abu Bakar dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, untuk pembelajaran besok, jadi saya akan menyampaikan materi tentang Abu Bakar As-Siddiq dengan tujuan pembelajaran itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan nasab dan gelar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang tujuan kedua adalah siswa mampu memahami dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq dalam syiar Islam. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah agar siswa dapat memahami, menjelaskan tentang jasa-jasa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap kemajuan atau perkembangan Islam setelah Nabi Muhammad wafat, seperti itu. Oke Pak Haji, kemudian berkaitan dengan area pengembangan yang Bapak kembangkan terhadap siswa itu apa Pak? Ya, untuk area pengembangan saya akan mengembangkan kemampuan kerja sama siswa, kemudian karena siswa di situ banyak yang berbeda-beda kemampuannya tentunya ya. Jadi kita harus menyesuaikan kemampuan siswa dengan strategi yang kita gunakan nanti. Jadi kita mengeksplorasi atau melihat potensi siswa, kemudian kita menggunakan strategi yang bisa mengembangkan kemampuan siswa. Seperti kita menggunakan metode visual, kemudian ada juga metode literasi secara buku ya, gitu seperti itu. Oke, jadi strategi yang Bapak gunakan itu menggunakan apa Pak? Kalau strategi kita gunakan CL atau cooperative learning. Jadi kita menggunakan kita mengeksplorasi kemampuan kerjasama siswa satu dengan yang lainnya. Kemudian kita nanti dengan metode kerja kelompok nanti akan diberikan literasi baik berupa visual maupun literasi cetak ya, seperti itu. Nanti siswa diminta untuk mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas, seperti itu Pak. Oke Pak Haji, kemudian untuk penilaian yang Bapak gunakan itu bagaimana Pak? Oh ya, untuk penilaian ada sikap ya, kita menilai sikap siswa selama pembelajaran dari awal, dari mulai saya masuk, kemudian membagi kelompok, kemudian siswa itu berangkat literasi, itu juga bagaimana sikapnya, apakah mereka memperhatikan dengan baik, kemudian kerjasama kelompoknya bagaimana, apakah siswa sudah bisa aktif semuanya. Nah itu kita nilai dari segi sikap. Kemudian yang kedua adalah ada penilaian secara lesan dan tertulis. Jadi ada penilaian lesan, kita berikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Nanti ada siswa yang bisa menjawab, kita berikan penilaian lebih. Kemudian tertulis kita berikan tugas
baik itu berupa individu maupun kelompok. Jadi ada tugas kelompok yang nanti dipresentasikan bersama, kemudian individu yang nanti akan dikumpulkan kepada saya untuk dinilai secara individu. Seperti itu, Pak. Oke Pak, terima kasih. Jadi untuk sasaran kelasnya itu kelas berapa dan jam keberapa ya Pak nanti? Untuk sasaran kelas jadi kelas 6 ya. Kemudian untuk jam pelajaran itu jam ke-4 setelah istirahat, Pak. Kalau tidak salah ketiga atau ke-4 seperti itu. Oke Pak, mungkin pertanyaan dari saya hanya ini dulu Pak untuk sesi pra-coaching. Ya, kemudian mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas berjalan dengan lancar ya Pak. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak doanya Pak. Ya. Semoga panjenengan juga lancar selalu untuk kegiatan sekolah penggeraknya. Oke Pak. Untuk guru penggerak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Saya sendiri kenapa tidak berangkat? Sakit? Ada surat izinnya atau tidak? Tidak. Besok kasih tahu sekretari ya, kalau misalnya tidak berangkat suruh bikin lagi biar ibu guru atau pak guru tahu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa seperti biasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. jasa-jasa khulafaur rasyidin untuk dunia. Silakan bisa dibuka bukunya. Ya. Kalian buka bab 5, bab yang terakhir ya. Nah, tujuan pada hari ini, pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita mengetahui nasab dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari jasa-jasa ya, atau dakwah beliau untuk agama Islam ya. Jadi apa saja jasanya, kemudian cara berdakwahnya bagaimana dalam membantu Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui jasa-jasa beliau mulai dari penumpas nabi palsu, nanti ada pembukaan Al-Quran dan sebagainya. Ada 3 tujuan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, paham semuanya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita senang-senang dulu ya. Kalian suka bernyanyi atau tidak? Suka? Apa yang kalian hafal? Lagu yang kalian hafal apa? Balonnya dari oke, tidak apa-apa ya. Jadi apa yang kalian suka, Pak Guru ikuti ya. Coba semuanya berdiri. Kita relax. Nyanyi balonku ada 5. Balonku ada 5.
Baik, kita mulai. Nyanyi lagu Balon ke-5 dengan huruf vokal I semua. Ayo, 1, 2, 3. Lanjut, kita akan membentuk beberapa kelompok ya. Jadi ada berapa anak sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 19 ya, 20 kurang 1. Pak Guru akan membagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok dengan urutan nomor. Jadi nomor absen kalian atau nomor urut kalian saja ya. Hitung dari mulai Asyifa, coba Asyifa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. 4 kelompok ya, boleh sampai 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya. Ingat-ingat nomornya. Masih ingat enggak? Nah, ulangi lagi ya. Menyebutkan sendiri nomornya. Mulai dari Asyifa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya? Ingat semuanya? Silakan gabung ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sebelah utara, kelompok 2 di sebelah timur, kelompok 3 sebelah timur sebelah sini, 4 sebelah sini ya. Silakan. Baik, kelompok 1 dinamai apa tidak? Tidak bisa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti lengkap semuanya ya. Oke. Sudah tepat waktu 1 menit selesai membuat kelompok. Kemudian yang selanjutnya kalian silakan membaca materi, sekaligus nanti Pak Guru akan memutarkan video tentang materi pada hari ini, yaitu Abu Bakar As. Dibuka bukunya halaman 49. Nah, 49. Tugas kalian adalah membaca sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok yang pertama akan mempelajari atau membaca tentang nasab Abu Bakar As, nasab dan gelar, yaitu di halaman 49 sampai 50 atau sebelum 50. Kemudian kelompok yang kedua, perhatikan ya, menjelaskan atau nanti mempelajari tentang dakwah Abu Bakar As. Silakan dikuasai materi itu. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, yaitu Abu Bakar menjadi khalifah. Ya, kelompok 3. Kemudian kelompok yang terakhir, yaitu mulai dari mengumpulkan dan membukukan Al-Quran sampai dengan perluasan wilayah Islam. Itu yang kalian pelajari di kelompok 4. Jadi yang B dan C. Nah, kalian baca dulu, sekaligus nanti Pak Guru akan putarkan video untuk menguatkan literasi kalian. Ya, Pak Guru beri waktu 10 menit. Ya, 10 menit cukup ya? 10 menit cukup. Jadi masing-masing kalian harus memahami ya, tidak ada yang tidak memahami. Jadi kalian pahami betul materi yang Pak Guru berikan untuk masing-masing orang. Silakan. 5 menit ya.
Baik, 1 menit lagi. Baik, cukup ya, selesai ya. Di sini Pak Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kertas kosong ini kalian isi dengan tugas yang Pak Guru berikan ya. Kertas kosong ini nanti untuk mengisi materi kelas 1. Diberi nama ya. Oke. Baik, ada kertas putih dan ada kertas hijau. Kertas putih, ada yang tahu kertas putih itu apa? Semuanya tertulis ya. Kertas putih adalah kertas atau lembar kerja untuk masing-masing individu atau untuk tugas individu. Kemudian kertas yang berwarna hijau adalah lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Nah, tugasnya sekarang adalah silakan dirangkum, tapi setelah melihat video dulu ya. Jadi nanti masing-masing kalian pasti ada yang berbeda cara menangkap materi. Ada yang mungkin bisa menangkap materi dari tulisan, lebih enak melalui tulisan. Ada yang lebih mudah memahami melalui visual atau video. Nah, jadi silakan diperhatikan video yang Pak Guru putar ini ya. Ini adalah tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Silakan diperhatikan baik-baik sebelum kalian menulis tugas dari Pak Guru.
lembar kerja yang berwarna hijau, ya. Lembar kerja yang berwarna hijau silakan kalian isi dengan pemahaman materi tentang masing-masing kelompok yang Pak Guru tadi sudah selesai. Jadi nanti yang kelompok pertama adalah mempelajari tentang nazar dan gelar Abu Bakar, ya. Kelompok pertama silakan kalian tuliskan bebas, mau model mind map atau peta konsep atau mungkin mau dibuat baris-baris tulisan boleh. Nanti kalian bisa presentasikan bersama, ya. Jadi silakan dirangkum untuk disampaikan pada teman-teman kelompok yang lain. Kemudian kelompok yang kedua itu tentang dakwah Abu Bakar, ya. Silakan dibuat sedemikian rupa, terserah kalian, bebas. Yang penting muat dalam satu lembar, bolak-balik juga boleh, ya. Satu lembar hijau saat itu. Kemudian yang kelompok tiga itu tentang Abu Bakar menjadi khalifah. Nanti ada nama langsung dan siapa saja gitu. Kemudian yang keempat adalah tentang apa yang terakhir, mengumpulkan dan mengguru Al-Quran, kemudian perluasan wilayah kekuasaan Islam di masa Abu Bakar. Dibuat gambar pun tidak apa-apa. Misalnya kalian memvisualisasikan Abu Bakar di dalam sebuah kertas, misalnya itu ada ciri-ciri, hanya sketsa nggak masalah, ya, karena itu bukan nabi, boleh. Ya, misalnya wajahnya tirus, kemudian matanya cekung, orangnya kurus, bukan kurus, ya, itu boleh. Boleh digambar. Misalnya ada peta konsep atau nanti ada alurnya bagaimana, boleh. Ekspresikan apa yang ada dalam pikiran kalian. Boleh. Dan tapi tidak. Kenapa? Yang ini, yang nasi sobat. Masing-masing kelompok untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil dari diskusi kalian kepada kelompok yang lainnya, ya. Materinya kan beda-beda antar kelompok satu dan yang lainnya. Jadi nanti biar semua kelompok paham, ya, paham materi yang ada di pertemuan tadi. Oke. Dari kelompok mana dulu yang siap? Kalau tidak ada yang mengajukan diri, Pak mau tunjuk. Ada yang bersedia? Silakan tunjukkan. 1, 2, 3. Tidak ada? Pak Guru tunjuk kelompok 1 dulu, ya. Kita mulai dari nasabnya dulu, ya. Kita mulai penjelasan Abu Bakar dari nasabnya dulu. Silakan kelompok 1. Semuanya maju ke depan, ya. Coba siapa yang ingin menjadi pembuka dari kelompok 1? Silakan maju ke depan.
bareng-bareng. Nanti kalau cuma satu orang, satu anak, terang ya. Ini Mas Dika. Nanti kamu buka dengan salam ya. Ayo semuanya. Masnya tidak dibawa? Oh dibawa tidak? Silakan untuk dipresentasikan dengan kelompok yang lainnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Perhatikan baik-baik ya semuanya. Ya, ya. Nama Abu Bakar merupakan gelar yang diterima setelah menjawab agama Islam. Abu Bakar berarti kerajaan Dengar tidak? Yang lain? Kurang keras ya? Ya lebih keras lagi. Ya, Rika. Yang lain boleh. Ya. Yang terakhir. Dan Rika, yang keras juga Rika yang keras. Abu Bakar menunjukkan bahwa beliau memiliki kedudukan yang terhormat, baik terhormat dari segi nasihat, garis keturunan, begitu juga dari segi profesional karena beliau Ya, sampaikan salam kepada demikian. presentasi yang Kami sampaikan. kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Pak Guru minta kelompok yang kedua, ayo kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk penjelasannya nanti Pak Guru di akhir ya. Jadi silakan maju dulu, jelaskan ke teman-teman. Yang kelompok lain sudah berhenti menulis biar mendengarkan penjelasan dari kelompok yang lain, ya. Berhenti menulis. Oke, Pak Trio. Pak Trio, ya, sampaikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
antara lain A. Terdapat pada para sahabat yang banyak untuk meyakini kebenaran atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang memeluk ajaran Nabi Muhammad untuk masuk Islam antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. B. Mengorbankan seluruh harta dan mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu beliau demi tegaknya agama Islam. Beliau juga pernah membebaskan 7 orang budak. Salah satunya ialah Bilal bin Rabah yang terkenal karena suaranya yang bagus. Selalu percaya terhadap ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan peristiwa Isra Mi'raj, masjid jauh dari akal sehat pada saat itu sehingga menjadi bahan gesekan kaum Quraisy. Berdasarkan sikap yang selalu membenarkan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. D. Abu Bakar menenangkan dan menyadarkan keimanan para sahabat yang mulai goyah karena dirundung kesedihan yang mendalam saat Rasulullah SAW wafat, sampai akhirnya beliau menjadi khalifah selama 3 tahun. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang kelompok 3. Yuk, maju. Udah siap? Ayo, semuanya. Ayo. Kenapa? Kurang? Nggak apa-apa, nanti disambung sebisanya ya. Nanti kan kamu belum jelaskan ya. Sampaikan yang sudah kalian diskusikan semaksimal mungkin ya. Ini coba Abi yang buka salah juga. Kami di bawah. Salam dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
menguatkan apa yang telah kalian sampaikan kepada teman-teman kalian. Yang pertama dari nasab Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan sahabat Nabi ya, yang asli penduduk Mekah. Jadi beliau adalah termasuk keturunan dari para pembesar kabilah Quraisy ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu pembesar kabilah Quraisy yang termasuk golongan as-sabiqunal awal. Jadi beliau dulu lahir di tahun 573 Masehi atau 2 tahun setelah tahun gajah. Tahun gajah kan Nabi Muhammad lahir ya? Iya tidak? Yang sering kita dengar itu dulu ada pasukan bergajah menyerang Mekah atau Ka'bah di Mekah ya, yang dipimpin oleh raja siapa? Abraham ya. Jadi Raja Abraham itu memimpin pasukan bergajah menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah karena iri ya, iri dulu punya kerajaan juga tapi tidak seramai Ka'bah yang ditunjukkan. Akhirnya memerintahkan pasukan bergajah untuk menyerang. Itulah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Lah Abu Bakar itu lahir 2 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Artinya usianya terpaut 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq ya, atau punya gelar As-Siddiq. Artinya apa? Artinya yang paling membenarkan. Jadi Abu Bakar itu adalah salah satu yang paling mempercayai Nabi Muhammad dalam peristiwa-peristiwa, terutama yang menjadi dasar beliau diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra. Ya. Jadi banyak kaum kafir yang mengejek, tidak mungkinlah Nabi Muhammad masa melakukan perjalanan selama 1 malam sampai langit ke-7 ya. Tidak nalar ya. Tapi Abu Bakar percaya, membenarkan. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang paling benar. Kemudian Abu Bakar juga termasuk sahabat Nabi yang paling dermawan. Jadi beliau adalah saudagar yang kaya raya. Sebelum masuk Islam pun, sebelum adanya Islam, beliau sudah berdagang jauh ya di luar Mekah. Jadi relasinya atau kenalannya banyak dengan orang-orang luar Mekah. Kemudian beliau juga orang yang jujur. Kalau berdagang jujur, maka banyak yang percaya ya. Banyak yang percaya kemudian jadi mitra bisnisnya. Makanya beliau adalah salah satu saudagar yang kaya raya, tetapi memberikan seluruh hartanya untuk Islam, untuk penyebaran Islam. Termasuk menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Luar biasa. Pada waktu itu Nabi Muhammad hendak dibunuh oleh para kaum kafir Quraisy. Sampai bersembunyi di gua mana? Petro? Gua Hiro bukan. Gua Hiro kan untuk apa? Tempat kontemplasi atau tempat merenungi Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi. Kemudian datanglah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di Gua Sur. Iya, di Gua Sur Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu sempat singgah untuk menghindari kejaran dari kaum kafir. Nah, setelah perjalanan sangat panjang, akhirnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad sampai di Madinah. Kemudian jasa-jasanya beliau juga sangat banyak. Salah satunya adalah memerangi Nabi palsu. Ada di situ tadi Al-Aswad Al-Ansori, siapa namanya? Siapa? Nama? Al-Aswad Al-Ansir, kemudian Musailamah Al-Kadzab ya. Itu muncul Nabi palsu setelah Nabi Muhammad wafat ya. Setelah beliau
Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Karena sebelum Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar sudah banyak sekali kontribusinya atau masukannya untuk Islam, pemasukannya. Jadi beliau sudah sering menggantikan Nabi Muhammad ketika mengimami delegasi, kemudian memimpin hal-hal yang ketika Nabi Muhammad tidak bisa hadir dan sebagainya. Jadi pengalamannya sudah sangat banyak. Akhirnya Abu Bakar dipilih ya secara musyawarah menjadi khalifah yang pertama selama 2 tahun. Karena setelah itu Abu Bakar wafat. Kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, selama 2 tahun itu Abu Bakar juga melakukan perluasan wilayah ke Syria. Syria mungkin sekarang Suriah mungkin. Ya, Syria. Jadi mengirim Khalid bin Walid dan sebagainya, ya, panglima-panglima besar Islam untuk melakukan perluasan wilayah. Dulu itu penting sekali perluasan wilayah. Jadi Islam itu kalau tidak melakukan ekspansi perluasan wilayah, maka ya di situ-situ saja ya di Arab Saudi top. Makanya perlu perluasan wilayah untuk menaklukkan negara-negara yang akan disebarkan ajaran Islam. Ya, itulah jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Pak Guru? Silakan. Paham semua? Dan satu lagi Pak Guru lupa, yang paling besar jasa dari Abu Bakar As-Siddiq adalah pengkodifikasian Al-Quran atau membukukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dulu zaman Nabi Muhammad bukan turun dalam bentuk kitab seperti yang kita baca sekarang ini ya, kitab kandel, isinya tulisan Arab. Bukan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui siapa? Malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari berangsur-angsur, tidak blok satu waktu. Nah, itu berdasarkan asbabun nuzul. Jadi ada sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian dulu ditulis di pelepah-pelepah kurma, di batu, di kayu dan sebagainya. Nah, kemudian banyak juga penghafal Al-Quran yaitu para hafiz, ya, para hafiz Al-Quran yang mereka itu meninggal dunia, wafat di medan perang. Kemudian di waktu Abu Bakar menjadi khalifah, beliau berpikir kalau seperti ini kondisinya, Al-Quran tidak dibukukan, kemudian banyak para hafiz Quran yang wafat di medan perang, kemudian karena usia juga, akhirnya mulailah diadakan pembukuan Al-Quran. Mulai saat itu nanti diteruskan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan penyempurnaan pembukuan Al-Quran. Jadi yang memprakarsai atau mengawali pembukuan Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang kita bisa baca sampai sekarang, ya. Dan insya Allah Al-Quran tidak mungkin dipalsukan satu huruf pun, ya. Karena Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang akan menjaga Al-Quran, ya. Tidak mungkin ada Al-Quran palsu. Tidak seperti kitab-kitab yang lain yang bisa dipalsukan, ya. Aku yang bingung masih kosong bisa bingung. Bisa, saya senang belajar di momen kali ini. Kemudian Abu Bakar sangat luar biasa. Berdua ya. Oke. Tidak berubah yang banyak ya, silakan. Yang penting apa yang kalian rasakan. Silakan boleh tempel, boleh tempel. Bisa dibacakan? Ya, tempel ayo si Angga boleh tempel. Ya, bebas gimana pun. Ayo yang lain.
gambar-gambar warung boleh, gambar kocan boleh. Yang penting kalian suka, senang. Yang penting jangan gambar saru ya. Gambar bom. Tempel. 1 menit lagi tempel. Semuanya tempel. Biar rame. Ini di sini masih kosong, masih 3. Masa refleksi nyontoh. Ya, sambil menempelkan, sambil mengumpulkan LKPB-nya ya. Kertasnya dikumpulkan tepat dulu. Silakan. Setengah menit lagi. LKPD-nya di bawah ya. Dikumpulkan jadi satu, kemudian dikumpulkan ke ya. Ayo, waktu selesai. Waktu telah habis, silakan untuk ditempel semuanya di depan. Ayo, ayo semuanya, ayo. Ayo, ayo. Jangan bingung-bingung. Mana LKPD-nya itu? Ayo, sama-sama. Bebas. Ya, warna-warni dicampur. Ya, dikumpulkan per kelompok nanti bawa ke sini ya. Boleh digambar, boleh. Ayo yang lain. Yang belum mengumpulkan siapa? Ya, ini Selina. Patinya dikumpulkan dulu. Sudah semuanya? Belum? Silakan dikumpulkan ke ketua kelompok masing-masing. Ya, nggak selesai ketuanya ya. Ini nanti ketuanya. Semua dikumpulkan jadi satu. Nanti bawa ke
sudah selesai. Terima kasih. Pembelajaran kali ini luar biasa. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi ya. Bisa lebih aktif lagi. Kalian bisa menangkap materi dengan lebih baik ya. Kemudian lembar refleksi ini menjadi acuan untuk kalian ataupun Pak Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di pertemuan ini. Kita akhiri dengan berdoa dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Pembelajaran kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Andri, Bapak pengajar praktik Bapak Andri Setiawan. Terima kasih atas kehadirannya di pasca observasi yang akan kita lakukan. Kemudian pada Pak Haji, terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Kita di sini itu akan merefleksikan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Begitu ya Pak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas, Pak? Alhamdulillah perasaan saya senang Pak. Tadi yang pertama acara atau pembelajaran itu berjalan dengan lancar, siswa antusias, kemudian sarana prasarana dan strategi dan metode itu semuanya mendukung untuk kelancaran pembelajaran bagi tadi Pak. Alhamdulillah ya Pak. Berkaitan dengan pembelajaran yang setiap hari Bapak lakukan, kemudian berkaitan dengan adanya kehadiran observer di pembelajaran Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Ya, awalnya saya sedikit merasa canggung karena ada panjenengan selaku observer dan ibu kepala sekolah di situ, tetapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah semua teratasi Pak. Jadi saya bisa terfokus pada siswa, pada pembelajaran, sehingga semuanya aman dan lancar seperti itu Pak. Amin ya Pak. Berkaitan dengan pembelajaran tadi, bisa diceritakan kembali berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan serta pengembangan, area pengembangan yang Bapak lakukan. Baik, untuk tujuan pembelajaran ini mengacu pada materi di bab kelima, yaitu tentang jasa-jasa Khulafaur Rasyidin. Di situ ada dua submateri, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua Umar bin Khattab. Tapi dalam satu kali pertemuan tadi saya hanya membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq 1 kali 4 jam pelajaran. Di situ ada tujuan pembelajaran yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan nasab dan gelar dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu memahami dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq untuk Islam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan jasa-jasa apa saja yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Abu Bakar terhadap kemajuan Islam pada zaman itu, seperti itu Pak. Ya, Untuk Pak. area pengembangannya sendiri yang perlu dikembangkan mungkin tadi adalah keaktifan siswa Pak. Jadi walaupun masih banyak kekurangan, saya sadari dari strategi dan metode perlu dievaluasi, tetapi keaktifan siswa juga perlu untuk dikembangkan lagi ke depannya seperti itu. Ya, Pak. Berkaitan dengan tujuan yang sudah Bapak tetapkan, kemudian Bapak sudah melakukan pengembangan dalam pembelajaran, itu apakah tujuan yang sudah Bapak tetapkan di dalam pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah tercapai Pak? Alhamdulillah hampir tercapai sepenuhnya Pak, tetapi tetap masih ada kekurangan karena keterbatasan diantaranya waktu, kemudian strategi, metode itu Pak. Jadi harusnya tiga-tiganya itu, waktu, metode, strategi, kemudian ya hal-hal teknis lainnya itu bisa lebih saling mendukung seperti itu Pak. Dalam artian mungkin ketika strateginya sudah sesuai tetapi waktunya yang kurang mencukupi, akhirnya kurang maksimal. Tapi itu menjadi bahan evaluasi untuk kita semua Pak. Oke Pak. Selanjutnya, jika Bapak harus memilih dari angka 1 sampai 10 berkaitan dengan pembelajaran Bapak, itu nilainya berapa Pak?
1 sampai 10. Kalau dilihat dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, saya mungkin memberikan nilai 8 Pak dari capaian pembelajaran tadi. Ya, sisanya nanti bisa saya evaluasi lagi ke depannya Pak. Oke Pak, adakah yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran yang sudah Bapak terapkan? Ya, yang perlu ditingkatkan, yang pertama tadi sudah saya sampaikan di depan adalah karena ini tadi cooperative learning, ya, artinya kerjasama siswa. Saya melihat masih ada siswa yang kurang kooperatif, jadi masih perlu ditingkatkan lagi, diberikan arahan-arahan untuk lebih kooperatif dalam kerja kelompok, misalnya seperti itu. Kemudian tadi waktu kita harus benar-benar memilih strategi yang lebih tepat lagi ke depannya Pak. Apakah strategi ini nanti kalau kita digunakan waktunya mencukupi menjadi maksimal, jangan sampai kita menggunakan strategi yang secara umum terlihat bagus tetapi ketika diterapkan ternyata secara konteks itu tidak begitu maksimal karena mungkin membutuhkan waktu yang banyak, seperti itu. Jadi kita harus kedepannya harus mengevaluasi, memilih mana yang lebih tepat strategi yang kita gunakan dalam pembelajaran. Tentunya khususnya dalam cooperative learning seperti itu. Oke Bapak, kira-kira dari hal yang Bapak ingin tingkatkan untuk kedepannya, Bapak mau menggunakan strategi apa Pak? Kalau strategi memang banyak ya Pak, ada PPL, ada CL, cooperative learning, ada dan lain-lain. Tentunya kita melihat dulu materi yang akan kita sampaikan. Tidak serta-merta semua strategi dapat diterapkan dalam semua materi. Tergantung nanti untuk kedepannya, paling untuk kelas 6 khususnya tadi sudah kita pelajari tentang Abu Bakar, besok berarti tentang Umar bin Khattab. Kemungkinan kita akan mengembangkan strategi kooperatif lagi, tetapi dengan beberapa modifikasi Pak untuk ke depan seperti itu. Karena materinya mirip ya, tadi sudah cukup sukses, tetapi masih ada beberapa yang perlu dikembangkan, paling kita modifikasi sedemikian rupa. Oke Bapak, dari strategi yang akan Bapak lakukan, kira-kira Bapak mau melaksanakan itu kapan Pak? Untuk itu secepatnya Pak, karena materi itu kan berkesinambungan. Setelah ini langsung ke materi selanjutnya yang itu yang tadi saya sampaikan Umar bin Khattab. Berarti kemungkinan di pertemuan berikutnya atau setelah siswa betul-betul memahami materi yang pertama ini. Jadi kalau sudah memahami ini, kemungkinan kita lanjut ke materi berikutnya dengan menggunakan strategi atau metode yang baru Pak. Oke Pak Haji, terima kasih. Jika saya menangkap atau melalui pengamatan saya, pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus, sudah menggunakan metode cooperative learning dan juga strategi pengelompokan, diferensiasi. Saya lihat Bapak sudah menggunakan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten juga sudah terlihat di dalam pembelajaran Bapak. Sudah bagus menurut saya. Untuk kedepannya ya, berkaitan dengan strategi yang akan Bapak lakukan itu, dukungan apalagi yang Bapak butuhkan atau siapa saja yang ingin Bapak libatkan dalam pembelajaran tadi Pak? Baik, karena saya sebagai guru mata pelajaran tentunya saya butuh dukungan banyak pihak, terutama dari pertama kepala sekolah ya, untuk memberikan arahan atau masukan, tadi juga ikut supervisi. Kemudian saya juga perlu untuk koordinasi atau sharing dengan rekan-rekan guru, terutama guru kelas yang bersangkutan. Tadi di kelas 6 berarti dengan guru kelas 6 supaya bisa lebih memahami karakter siswa masing-masing. Karena saya masuk kelas per kelas itu kan 1 minggu 1 kali. Jadi tidak mungkin lebih akrab daripada guru kelasnya masing-masing. Jadi saya perlu untuk mendalami karakter siswa masing-masing untuk mengetahui diferensiasi atau perbedaan masing-masing kebutuhan siswa yang ada di kelas tersebut Pak. Oke Pak,
terima kasih untuk sesi pasca coaching ini. Saya harapkan dengan adanya pembelajaran yang Bapak lakukan bisa meningkatkan pembelajaran Bapak, dan Bapak juga lebih percaya diri lagi, Amin, amin. serta bisa menginspirasi guru-guru yang lain di sekolah kita, Pak. Amin, Pak. Terima kasih Pak, doanya Pak luar biasa. Doa Terima yang kasih. sama untuk panjenengan juga Pak. Iya, Pak. Sukses. Terima kasih untuk sesi pasca coaching ini. Saya akhiri saja ya, Pak. Nggih. Terima kasih Pak Haji atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.